Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hermawan, saya adalah mahasiswa semester 4 STAI Tanjung Bangau Banjarnegara. Saya di sini akan coba sedikit mempresentasikan materi tentang legal drafting. Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan sebuah peraturan. Contohnya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan, hakim membuat keputusan pengadilan, dan swasta membuat peraturan seperti perjanjian ataupun kontrak. Secara harfiah ataupun secara bahasa, legal drafting adalah penyusunan perencanaan hukum ataupun peraturan, termasuk itu pun undang-undang. Yang selanjutnya adalah legal drafting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Para tokoh pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia antara lain Kansil pada tahun 1983, Amiruddin Syarif pada tahun 1998, dan Yulia Andri. Dalam disiplin ilmu HTU dikenal cabang pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan kombinasi antara ilmu normatif dan ilmu empiris. Itulah ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan dibagi menjadi 3, yaitu proses perundang-undangan, metode, dan teknik. Apa itu peraturan perundang-undangan? Yaitu segala perangkat peraturan yang tingkatannya di bawah undang-undang. Ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan. Itulah pengertian dari peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Apa itu hierarki? Hierarki secara abstrak adalah sebuah kumpulan yang disusun. Berarti hierarki peraturan perundang-undangan adalah kumpulan daripada peraturan perundang-undangan. Jenis-jenisnya itu terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Perpung, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Perda atau Kap Kota. Adapun prinsip-prinsip dari peraturan perundangan adalah: yang pertama, dasar perundang-undangan harus selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan menjadi landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat bisa dihapus atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat ataupun lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat materi, muatannya berbeda. Yang selanjutnya kita akan membahas apa itu pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyesuaian, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, atau peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang memikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Dasar hukum dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah: yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas yang perlu diketahui meliputi kejelasan, tujuan, kelembagaan, kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan, dan juga asas formil, asas material, asas filosofis, dan asas sosiologis. Asas formil mencakup asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian antar jenis, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumus, dan asas keterbukaan. Asas material mencakup asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas kebhinneka tunggal ikaan, dan asas keadilan. Sekian dari saya, bila banyak kesalahan saya